Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan dan menutup tema kita di studi kristalisasi kitab Kolose. Kita akan ambil tema para pelayan Injil. Di sini kita akan membahas Paulus, kemudian Epafras dan para pelayan Injil yang lain, teman-teman satu tim ya dengan Paulus. Ini ada Tikhikus, Onesimus, Aristarkus, Markus, Justus, ada Lukas dan Demas ya. Dan nulis di sini Paulus menyebut dengan nama Timotius juga. Itu satu yang paling dekat lah, katakan begitu, anak rohani. Nah, Bapak Saudara, kita menekankan dulu bahwa segala posisi kita dalam Kristus itu betul-betul adalah anugerah Tuhan. Saudara dan saya dipilih, itu pun kehendaknya. Saudara dan saya mati bersama Kristus itu juga karena kita masuk ke dalam, dimasukkan ya oleh Bapa ke dalam Kristus. Seperti Alkitab ini, saya masukkan ini ke dalam Alkitab, kertas ini, maka apa yang terjadi dalam Alkitab, yang terjadi pada Alkitab ini akan terjadi juga pada kertas yang di dalam Alkitab ini. Jadi Bapak Saudara, kita ini sudah bahas itu bahwa saudara dan saya yang dipilih Tuhan telah dimasukkan ke dalam Kristus, dan apa yang dialami oleh Kristus itu juga dialami oleh kita. Kita tidak perlu berbuat apa-apa. Kita sudah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Itu satu. Kristus sudah bangkit, kita sudah mendapatkan hidup yang baru. Artinya dihidupkan. Tadinya kita hidup lama dengan hidup jenis maut. Kemudian kita sudah mendapat hidup baru, joy istilahnya, yaitu bahwa Yesus bilang I am the joy. Kita mendapat hidup baru. Kemudian ketika Kristus duduk sebelah kanan Bapa, kita juga ikut. Ya. Karena apa? Karena kita di dalam Kristus. Dan itu sama sekali tidak ada perbuatan. Saudara dan saya tak perlu berbuat apapun, ya. Berbuat apalah, artinya suruh datanglah ibadah supaya diberkati ke gedung denominasi, bayar perpuluhan supaya diberkati, bayar apalagi buat sulung supaya diberkati. Macam-macam peraturan agamawi itu betul-betul berasal dari dunia ini, bukan dari Alkitab. Alkitab tegas mengatakan bahwa orang-orang pilihan Tuhan semata-mata ada dalam Kristus karena anugerah, dan kemudian dia mati bangkit di sebelah kanan Bapa juga karena anugerah. Tapi, nah ini dia ya. Ada bagian yang harus ada prosedur, bukan perbuatan yang ini ya. Di sini Paulus, nanti kita mau sampaikan sesuatu yang sangat sulit ini. Banyak orang jadi menangkapnya di sini Paulus bilang aku menderita untuk tubuhnya, melengkapkan penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Nanti kita akan bahas itu. Tapi yang jelas, tangkap dulu, pahami dulu, simpan dulu Bapak Saudara ada dalam hati. Benar-benar tanam itu bahwa semata-mata karena kasih karunialah kita ini mati bersama Kristus, dibebaskan dari roh dunia. Kita ini dibangkitkan, mendapatkan jenis hidup yang baru, damai sejahtera sukacita Kristus itu. Kemudian kita sudah duduk saat ini ya di dalam surga. Gak perlu mati dulu secara jasmani baru masuk surga. Kita sudah menjadi warga negara kerajaan surga. Kita sudah didudukkan bersama-sama dengan Kristus itu di sebelah kanan Bapa. Hanya saat ini Kristus itu masih dalam batin, dan nanti di akhir kedatangan Tuhan Yesus itu kita akan dimanifestasikan, dibuat orang-orang tak akan tahu gitu, akan dibuat jelas ya. Panero itu istilah Yunaninya, panero itu make known atau make clear ya. Istilah kedatangan, disitulah nanti kita ketika Kristus yang adalah hidup kita itu menyatakan diri kelak, kita juga akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Karena memang sekarang Christ in you, the hope of glory, kemuliaan itu masih di dalam, belum kelihatan, belum termanifestasi, tapi sudah ada. Saudara dan saya sudah menjadi warga kerajaan surga sebagai umat pilihan Tuhan, sudah duduk sebelah kanan Bapa. Jangan lagi ngomong-ngomong soal perpuluhan ya.
buah sulung, itu mata duitan aja itu orang-orang yang ngomong itu. Aturan-aturan agamawi itu jangan mau. Di sini di Kolose dibilang, kamu sudah mati, masa lagi diatur-atur lagi itu, ada aturan filsafat kosong lah, ajaran turun-temurun lah dari roh dunia, peraturan-peraturan agamawi lah. Jangan mau lagi, Bapak Saudara. Kita umat pilihan Tuhan sudah dibebaskan dari semuanya itu. Hanya saat ini kita hiduplah di dalam Kristus. Hari lepas hari kita belajarlah hidup di dalam Kristus. Iman kita bertumbuh dalam Kristus. Kasih kita bertumbuh dalam Kristus. Pengetahuan kita bertumbuh dalam Kristus. Ya. Nah, kalau ini sudah jelas ya, fondasi ini sudah jelas ya, pemahaman ini sudah jelas, mari kita masuk ke satu kebagian di sini. Kita akan bahas mengenai Paulus karena dia ini contoh ini. Paulus bilang, aku ini orang yang paling berdosa, ya. Tapi aku ini telah dibelas kasihani dan aku telah menjadi contoh bagi mereka yang nanti percaya kepada Yesus. Jadi Paulus ini ditetapkan sebagai contoh. Ya. Jadi kita harus, dia juga bilang kepada jemaat Korintus, ikutlah, jadilah pengikutku, kata Paulus kan. Sama seperti aku mengikut Kristus, Yesus, jadilah pengikutku. Jadi kalau mau tahu contoh hamba Tuhan yang harus diikuti, ya tentu banyak hamba Tuhan sepanjang sejarah, ya banyak yang akhir hidupnya pun. Akhir hidupnya ya, jangan karena kita bilang kita Ibrani, perhatikanlah akhir hidup mereka, baru contohlah iman mereka. Ya, karena begini, ini ada seorang namanya Demas. Demas ini satu tim dengan Paulus loh. Ini nggak main-main ini Demas ini, tapi ketika Paulus sudah mau mati, memartir dia ya. Dia menurut tradisi dia dipenggal waktu Kaisar Nero itu sekitar tahun 67 Masehi. Itu Demas sudah mencintai dunia ini lagi. Ya, Demas sudah sudah mencintai dunia ya. Dunia di sini belum tentu dunia yang horor gitu yang dunia malam dugem-dugem ya. Dunia keagamaan juga bisa itu, karena di dalam dunia keagamaan Rasul Yohanes bilang disitulah ada apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Termasuk dunia kekristenan juga di situnya. Ya, ini sudah mengikut tim Paulus, tapi waktu membuktikan ternyata Demas kembali mencintai dunia ini. Kita masuk dulu Paulus ya. Ini satu yang inilah contoh ya. Kalau saudara dan saya mau cari contoh, ya selain Yesus, tentu Yesus contoh kita lah kan. Tapi mari kita melihat Paulus. Pertama doanya dulu lah ya. Karena sebagai pelayan Tuhan kan, kita kan berdoa untuk jemaat yang kita layani, atau untuk umat pilihan Tuhan lah secara khusus ya. Doa-doa apa yang kita naikkan? Kadang-kadang juga jemaat ini baru aja saya ada jemaat minta doa ya, tolong bapak saya sakit, tolong anak saya sakit, ya kita doakan tentunya ya. Tapi secara normal apa sih sebenarnya doa yang layak dinaikkan bagi umat pilihan Tuhan, bagi jemaat ini misalnya? Ya kita lihat ya, pasal 1 ayat 9 dan 12. Saya baca aja ya. Ini saya pakai LAI ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, ini kami, Paulus menyebut nama kami karena dia di atas dia bilang nulis suratnya bersama dengan Timotius timnya, tapi sebenarnya dia sendiri yang menulis itu kan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, yang ini yang didoakan. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Jadi ini yang didoakan Paulus ini kepada jemaat. Supaya jemaat mendapatkan segala hikmat dan pengertian yang benar. Apa tujuannya? Untuk mengetahui kehendak Tuhan. Ya, 9 ini ya. Dengan sempurna. Jadi kunci mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna ini yaitu mendapatkan hikmat dan pengertian yang benar. Kemudian akibatnya sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kemudian memberi buah dalam segala pekerjaan. Kemudian akibat lagi bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Bertumbuh. Ya. Kita sudah tahu tuh, may increase
with the increase of God. Artinya bertumbuh dalam pertumbuhan Elohim. Pertumbuhan Kristus yang di dalam ini. Bertumbuh dia. Ya. Karena ketika kita menerimanya, hayat Kristus itu masih berupa benih. Hayat Kristus itu sebenarnya Elohim sendiri. Jadi bertumbuh dalam pertumbuhan Elohim. Kita sudah bahas itu ya. Kemudian selanjutnya doa ini dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dan tekun dan sabar. Jadi ini kuncinya saya melihat Bapak Saudara. Kemuliaan kadang-kadang kita tuh nggak tahan menghadapi tekanan-tekanan hidup. Ya contohnya lah ya, misalnya kita kekurangan uang, ya dalam arti masih bisa makan lah, masih bisa apa sebagainya. Kadang-kadang kita nggak kuatnya bukan karena makannya apa adanya begitu, tapi nggak tanya kadang-kadang kemuliaan manusia, namanya orang yang susah tuh yang nggak akan dimuliakan oleh manusia. Orang yang nggak punya uang banyak, nggak punya jabatan, nggak punya pendidikan, nggak punya gelar apa, sebenarnya bisa hidup, bisa kok melayani Tuhan juga. Tapi kadang-kadang dalam apalagi dunia kekristenan sekarang yang sudah sangat materialistis akan menilai orang berdasarkan hal-hal lahiriah. Nah kadang-kadang kalau mungkin Demas ini juga nggak tahan itu. Dia nggak tahan untuk dikucilkan oleh dunia keagamaan pada zamannya. Barangkali begitu. Sehingga dia kembali mencintai dunia ini. Ya. Itu kadang-kadang kemuliaan manusia itu loh. Itu berakar sekali di dalam kita. Keinginan untuk dihormati, untuk dihargai, untuk diakui. Ya, pengakuan gitu ya. Nah ini nih, ya kadang-kadang orang tahan hidup biasalah, oke lah, kita asal ada makanan pakaian secukupnya aja lah. Kadang-kadang kurang-kurang dikit nggak apa-apa lah. Tapi masalahnya dihina orangnya ini yang nggak tahan, diomongin orangnya itu yang nggak tahan. Nah di sini Paulus bilang, engkau akan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh apa? Kuasa kemuliaan. Ya, ada kemuliaan di dalam batin kita. Christ in you, the hope of glory. Glorinya kan masih di dalam kemuliaannya. Belum diekspresikan. Nah, kemuliaan di dalam ini memberi kekuatan. Sehingga kita sanggup kalau dihina orang. Kita sanggup kalau diomong-omongin orang. Kalau di dunia keagamaan sekalipun dianggap sesat kan enggak masalah. Sepanjang kemuliaan ini ada, kita sadar sekali bahwa kemuliaan Tuhan di dalam kita. Kita enggak cari kemuliaan manusia ya. Jadi sekali lagi ya, ini kuasa kemuliaan itu sangat memberikan kekuatan luar biasa ya bagi kita ya, umat pilihan Tuhan. Kemudian dikatakan di sini mengucap syukur dengan sukacita yang kepada Bapa yang melayakkan ya untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Berarti dalam Kristus itu punya tahta, dia itu kingdom. Kita coba bahas itu ya, Kristus itu the kingdom of God. Dikatakan di sini juga, ya, dia telah melepaskan jarak kuasa kegelapan dan sebagainya. Jadi inilah doanya Paulus kepada jemaat. Ya memang nggak salah berdoa untuk orang-orang sakit. Kalau dia minta tolong Pak doakan bantu, ya udah kita doakan dong ya. Nggak salah minta doa, tolong bisnis saya supaya lancar, ya nggak salah. Tolong keluarga saya ini sedang ada masalah nih begini dengan pasangan, dengan orang, dengan anak-anak dan sebagainya, kita doakan. Ya, tapi itu kan hal-hal yang jangan dijadikan yang rutin. Memang itu doanya. Enggak, doa seorang pelayan Tuhan kayak Paulus ini contohnya sangat spiritual di dalam batin. Pengenalan akan Tuhan yang didoakan di sini kan, perhatikan ini. Pemahaman akan kehendak Tuhan. Pertumbuhan secara bertumbuh Elohim, pertumbuhan Elohim ini dikuatkan oleh kuasa kemuliaannya, semuanya batiniah. Ya. Ya, ini juga bukan nggak doa Bapa kami juga berikanlah kami makanan kami secukupnya. Nggak salah, maksud saya tadi itu jangan jadi salah ngerti ya. Maksudnya bukan nggak boleh berdoa hal-hal yang jasmani, bukan begitu. Tapi ya juga pembukaan doa Bapa kami juga kan selalu itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kan langsung mengenai soal Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Kan semuanya kan baru belakangannya. Berikan kami makanan kami secukupnya. Jadi yang normal doa pelayan Tuhan itu, doa hamba Tuhan itu haruslah bersifat spiritual di dalam batin. Itu yang normalnya. Baru nanti kalau itu ya kita doakan juga hal-hal yang di luar.
Ini satu ya, doanya. Jadi contohlah ini. Ya. Karena Paulus contoh kita. Kedua, ini dia menderita untuk tubuhnya. Ini hati-hati ya, tangkap dulu dengan baik. Kalimat diperhatikan. Kolose 1 ayat 24. Sekarang, ini Paulus bilang, aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku, secara jasmani maksudnya, apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat ya, bukan untuk penebusan. Jangan salah. Salib Kristus itu cukup. Kalau kita bilang di sini kita sudah diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Tidak ada kurangnya lagi. Hanya di sini dibilang, Paulus bilang, melengkap atau pada dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Nah, disinilah saudara lihat, perhatikan dulu. Kalau seorang itu betul-betul lah pelayan Tuhan yang dipanggil, dipilih kayak Paulus begini, motivasinya juga dia luar biasa lah ya, dia menyenangkan Tuhan sebagainya. Itu ada penderitaan yang harus dipikulnya demi pelayanannya itu kepada jemaat. Perhatikan ya. Karena Filipi juga bilang itu, kepadamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita juga. Paulus juga bilang sama Timotius, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik, menyenangkan komandan. Ya, di sini dikatakan, kalaulah kita mau melayani tubuh Kristus, jemaat, melayani dalam arti seperti contoh Paulus ya. Kita bukan cari penderitaan, nah jangan salah juga. Tapi kalau ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, nggak cari untung dari pelayanan, ini banyak sekarang nih. Orang cari untung dari pelayanan, cari duit, cari kemuliaan manusia, cari jabatan. Dari pelayanan, ngakunya sih pelayanan, mana ada pelayanan begitu. Nggak ada itu bukan pelayanan itu kerja cari duit itu. Cari kemuliaan manusia, cari jabatan. Jangan diaduk-adukkan dengan pelayanan. Pelayanan itu suci, kudus, mulia. Karena Yesus bilang begini, barang siapa yang melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Bayangkan, Bapa di sorga menghormati orang-orang tertentu. Siapa? Yaitu yang melayani Tuhan Yesus, seperti Paulus. Menderita dia dalam pelayanannya itu. Ya, nah ini dia. Kalau ada orang pelayan-pelayan sudah tahu dah, bandingkan ya dengan pelayan-pelayan sukses itu atau pelayan-pelayan dalam dunia kekristenan pada umumnya. Coba perhatikanlah. Bisa nggak dijadikan contoh seperti Paulus ini? Di sini Paulus bilang tegas bahwa aku, apa yang dikatakan di sini, menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Dengan cara apa dia menderita? Aku telah menjadi pelayan jemaat. Dia itu pelayan jemaat loh ya. Bukan ambil untung dari atau bosnya jemaat ya. Kalau dalam organisasi itu kan bosnya di atas tuh, gembala sidang tuh. Itu bos itu, ya. Karena dialah menerima duit, menerima kemuliaan manusia, dialah yang ngatur segala-galanya, bos itu. Jangan bilang pelayan lagi, lihat hierarki. Sudah tahu tuh hierarki itu kan? Garis komando itulah otoritas itu. Jadi yang paling tinggi itulah yang paling punya otoritas. Jangan lagi ngomong itu pelayan. Mana bisa ada istilah servant leadership, saya pernah baca buku itu. Nggak bisa, ada yang bilang itu dibalik. Kalau dalam dunia Kristen hierarki itu dibalik, jadi kepala yang paling, inilah yang paling tingginya, paling jadi pelayan. Nggak, jangan konyol-konyol lah ya. Udah kalau ada yang struktur begitu sudah jelas, dia bosnya kayak manajer organisasi perusahaan, sama itu. Dia yang paling banyak dapat kemuliaan segala-galanya itu ya. Di sini Paulus benar-benar pelayan dia. Jangan ngambil duit per bulan, buah sulung lah, ngambil apa. Dia bekerja keras, sungguh-sungguh. Dia bikin apa? Tenda. Dia beli kain, dia kerjain itu kain jadi tenda, dia jual. Ya. Supaya kerja keras, supaya jangan menjadi beban. Dia beritakan Injil. Bukan berarti dia nggak berhak. Nah, ini jangan salah. Paulus juga bilang seorang pekerja berhak. Ya. Tuhan juga bilang, jangan kau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Bukan lembu yang diperhatikan Tuhan, itu pekerja Tuhan. Boleh ya, sebagai pemberita Injil kita berhak harus hidup dari Injil ya. Tapi bukan berarti yang kayak sekarang dalam struktur itu, sistem gaji, sistem dagang, itu
Itu udah Nikolaus, itu sudah Jebel, itu sudah Bileam, itu jangan dicampur aduk ya. Ini betul-betul hamba ini, pelayan jemaat ini dia, dan karenanya dia menderita. Iyalah, cobalah saudara, ya. Kalau di dalam struktur mah nggak menderita lah, enak itu. Saya juga pernah 10 tahun dalam struktur itu enak kok. Mana nggak enak? Habis khotbah ada tempelnya, ya. Habis ini ada apanya? Ini ada banyak. Jangan sekarang tipu-tipu ya. Ini sekarang waktunya penghakiman Tuhan atas gerejanya ini. Waktunya sekarang ini. Dengan COVID ini, itu hanya awal. Ya, COVID ini cuma awal doang. Saya percaya makin mendekat kedatangan Tuhan, di situ penghakiman, di situ akan dibuka. Mana hamba Tuhan, mana hamba uang. Ya, mana orang yang cari kemuliaan Tuhan, mana yang cari kemuliaan manusia, akan dibuka. Mendekat kedatangan Tuhan di situlah. Padahal kan di Matius 7 itu di situlah Tuhan berterus terang. Nah, ini dia. Puji Tuhan, karena dengan penghakiman itu kita bisa mengenal kebenaran. Kita nggak takut dengan penghakiman Tuhan, bukan karena kita so jago, bukan. Karena penghakiman Tuhan, Yesaya 26 ayat 9 kalau nggak salah itu ya. Apabila engkau menghakimi bumi, kita akan mengenal kebenaran. Bumi akan mengenal kebenaran. Oke. Masih sedikit waktu lagi kita ya. Nampaknya kita bisa selesai nggak ini. Kemudian tugas yang dipercayakan oleh Paulus itu apa? Yang dipercayakan kepada Paulus itu apa sebagai pelayan jemaat? Dikatakan ayat 26 yaitu misteri. Misteri kita bilang ini misteri yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tapi sekarang dinyatakan kepada Roh Kudusnya kepada mereka. Tuhan tuh memberitahukan betapa kaya dan mulianya misteri itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Christ in you, the hope of glory. Inilah tekanan daripada pemberitaan Paulus, sangat-sangat batiniah. Christ in you, Christ in you, the hope of glory. Bukan berarti Paulus nggak peduli yang jasmani, bukan. Tapi pemberitaannya jelas, batinnya. Itu dulu, ya. Segala sesuatu yang sudah kalau khotbah, memang kalau khotbah mengenai roti, mengenai kesuksesan, mengenai mendapat amin dalam dunia kekristenan pasti. Tapi kalau perkara-perkara batinnya bahkan yang menimbulkan penderitaan, wah nggak laku, nggak laku Bapak Saudara, ya nggak laku. Saya yakin kalau Yesus yang saat ini pun dia datang dalam dunia kekristenan saat ini, kalau dia datang dan berkhotbah itu pasti ditolak. Pasti itu. Gereja Laodikia itu kan, itu Yesus di luar pintu gereja ya. Itu bukan pintu setiap orang, itu pintu gereja. Ini banyak penginjil mengutip ayat itu kan. Yesus mengetuk pintu setiap orang katanya. Bukan setiap orang. Kayak pengemis gitu, Yesus ketuk-ketuk pintu semua orang. Enggak, Yesus sedang ngetuk pintu gereja Laodikia yang udah jadi ini, merasa diri aku kaya, aku enggak kekurangan apa-apa, yang gitu-gitu. Enggak ada Yesus lagi di situ, udah ditolak Yesus itu. Jadi, disambung sedikit lagi lah ya. Tujuan daripada keseluruhan ini dikatakan di sini dia adalah apa ya? Dialah yang kami beritakan, maksudnya Christ in you itu yang diberitakan oleh Paulus dengan cara gimana? Apabila tiap-tiap orang dia nasihati, tiap-tiap orang diajari dalam segala hikmat untuk tujuan akhirnya nih, memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, atau ini istilah Yunani kesempurnaan itu bukan tiada dosa begitu ya. Ini adjektif kata sifat teleios. Itu artinya complete in all its part. Complete itu artinya lengkap dalam segala sisinya. Karena Kristus itu ya bersisi-sisi, dalam arti ada karakter situ, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, ampun, kebaikan, kesian, penguasaan diri. Ada dalam Kristus itu dalam hak kemuliaannya. Nah, ada juga adalah aspek-aspek lain lah ya dalam Kristus itu ya. Karena dikatakan di sini dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada macam-macam aspek ya. Ini dibilang di sini complete in Christ atau teleios, kesempurnaan dalam Kristus yang seperti itu. Karena Paulus juga bilang, aku ingin datang lagi untuk melengkapkan apa yang kurang pada imanmu. Ya.
Iman dalam Kristus itu. Jadi ini ya. Dan ini memang berat perjuangan Paulus. Pasal 2 itu ayat 1 dia kasih tahu. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang sebagainya. Ya, atau kita langsung sambung lah. Epafras sebelum ini, yang lain ini nanti aja lah ya. Epafras ini. Inilah sebenarnya jemaat Kolose ini Epafras yang membangun gitu lah ya. Tapi dia timnya Paulus, jadi dia kasih tahu sama Paulus ini jemaatnya ini, dan Paulus kirim surat. Jadi Paulus sendiri barangkali dia belum ke Kolose ya. Dan Epafras ini dikatakan doanya juga sama ya. Perhatikan ini pasal 4 ya. Doanya si Epafras ini ya. Ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk apa? Untuk kamu supaya kamu berdiri teguh, itu satu, sebagai orang dewasa. Berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Tuhan. Jadi kembali doanya juga sama dengan doa Paulus ya. Spiritual. Oke lah, kita tutup dulu. Beginilah pelayan Tuhan yang sejati itu. Inilah contohnya ya. Pelayan Tuhan yang sejati itu. Kalau kita melihat pelayan Tuhan yang kayak sukses dibilang makin kaya, makin sukses, enggak itu. Nantilah kita lihat ketahuannya ya. Karena orang-orang yang mencintai dunia kekristenan ini kayak Demas itu, kita akan melihat dia akan tersingkir juga pada waktunya. Ya, ketika Tuhan Yesus datang menyatakan kemuliaannya, disitulah Tuhan Yesus bilang sesuai Matius 7. Aku akan berterus terang. Mana hamba Tuhan, mana hamba Tuhan, mana hamba Mamon. Mana hamba Tuhan yang cari kemuliaan Tuhan, mana hamba yang manusia yang mencari kemuliaan manusia, semuanya akan kelihatan. Saya yakin ya, umat pilihan Tuhan akan bertahan di hadapan pengadilan Kristus. Akan bertahan. Karena dia dipilih. Semata-mata karena dia dipilih. Bukan karena dia bagus. Bukan. Memang banyak yang dipanggil. Dalam dunia Kristen banyak yang dipanggil. Ada lalang, ada gandum. Kan lalang gandum juga dibiarin. Tunggu dulu dia tumbuh kan. Baru ketahuan mana lalang, mana gandum. Karena waktu kecil dia nggak kelihatan. Jadi akan ada waktunya. Ya. Puji Tuhan lah. Saya merindukan saat-saat seperti itu ya, bukan karena mau nantang Tuhan dah, karena saya rindu kebenaran, saya rindu. Karena dalam dunia kekristenan kadang yang lurus bengkok, yang bengkok lurus. Nah ini ya repot ini kan. Puji Tuhan lah, haleluya, amin.